Donald Trump tampak sangat berambisi untuk menumbangkan negara Iran, kendati akhirnya ia harus menerima kekalahan yang memalukan. Namun, di balik kekalahan itu, Trump tetap tertawa kegirangan. Itu karena keluarga Trump secara sistematis telah menggabungkan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan kepentingan bisnis pribadi mereka selama konflik dengan Iran. Dengan cara itu, diam-diam mereka telah meraup keuntungan miliaran dolar. Kendati di sisi lain, ia telah menyengsarakan rakyatnya sendiri dan banyak negara di dunia. Analis menyebut bahwa diplomasi berbasis ekuitas ini sebagai fenomena negara keluarga atau family state, di mana akses pada kekuasaan eksekutif secara langsung diarahkan untuk memperkaya portofolio keluarganya. Di saat rudal dan drone mendominasi medan perang Timur Tengah, Donald Trump Jr. dan Eric Trump secara agresif berinvestasi pada perusahaan produsen drone militer. Mereka mendanai Powers, produsen drone yang kemudian mengamankan kontrak militer dari Angkatan Udara Amerika Serikat untuk operasi di Iran, serta menjual drone pencegat kepada negara-negara Teluk yang sedang terancam serangan Iran. Powers, yang merupakan produsen drone yang didirikan oleh veteran pasukan khusus, menjadi kendaraan utama bagi investasi Trump bersaudara. Melalui firma investasi mereka, yaitu American Venture, Donald Jr. dan Eric Trump mengambil alih posisi ekuitas yang signifikan di Powers, tepat ketika perusahaan tersebut mulai mengejar kontrak militer besar. Dan menariknya, investasi ini terjadi bersamaan dengan kebijakan pemerintah Trump yang melarang impor drone dari Cina, di mana kemudian kebijakan ini menciptakan monopoli de facto bagi perusahaan domestik yang didukung oleh keluarga sang presiden. Pada April 2026, Angkatan Udara Amerika Serikat menyetujui pembelian drone Powers dalam jumlah yang tidak diungkapkan untuk mendukung operasi di Iran. Powers secara agresif memasarkan drone pencegatnya ke negara-negara Teluk yang sedang berada di bawah ancaman serangan drone dari Iran. Brad Velikovich, salah satu pendiri Powers, membenarkan bahwa timnya sedang melakukan demonstrasi teknologi di Timur Tengah untuk menunjukkan kemampuan sistem mereka untuk melawan serangan dari Iran. Selain itu, Eric Trump juga melakukan investasi di Extend, sebuah perusahaan drone Israel yang menggunakan sistem operasi berbasis kecerdasan buatan atau AI. Extend telah membuktikan efektivitas teknologinya, kemudian memenangkan kontrak jutaan dolar dari Pentagon untuk program drone dominan. Investasi Eric di Extend difasilitasi melalui penggabungan dengan GFB Construction, sebuah perusahaan konstruksi Florida yang juga menunjuk mantan pengacara Gedung Putih, yaitu Stefan Passantino, ke dalam dewannya. Struktur kesepakatan ini memungkinkan teknologi militer Israel diproduksi secara massal di Amerika Serikat dengan dukungan infrastruktur yang terafiliasi dengan keluarga Trump, sehingga menciptakan platform teknologi pertahanan generasi berikutnya yang siap untuk pasar publik. Keterlibatan keluarga sang presiden dalam sektor ini jelas menimbulkan rasa jijik yang mendalam. Para ahli hukum menunjukkan bahwa ketika Trump memerintahkan operasi militer yang meningkatkan permintaan akan teknologi drone dan putra-putranya memiliki saham di perusahaan yang menyediakan teknologi tersebut, maka terciptalah lingkaran konflik kepentingan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika Serikat. Dan tragisnya, kini konflik tersebut tengah mencekik kehidupan warga dan mempermalukan Amerika. Keluarga Trump tidak berhenti sampai di situ. Salah satu inovasi bisnis paling kontroversial selama masa jabatan kedua Trump adalah peluncuran World Liberty Financial atau WLF yang secara mendalam melibatkan keluarga Trump dan sekutu politiknya. WLF bukan hanya sekedar bisnis teknologi. Lebih dari itu, ia adalah alat diplomasi yang menghubungkan kepentingan keuangan pribadi keluarga Trump dengan keamanan nasional negara-negara di Timur Tengah. Investasi paling signifikan dalam WLF berasal dari Uni Emirat Arab. Hanya 4 hari sebelum Trump menjabat pada Januari 2025, sebuah entitas yang dikendalikan oleh Penasihat Keamanan Nasional Uni Emirat Arab membeli 49% saham di WLF dengan nilai mencapai 187 juta dolar.
Maka, kesepakatan ini menciptakan hubungan finansial langsung antara keluarga sang presiden dan pejabat tinggi keamanan dari salah satu sekutu utama Amerika Serikat dalam perang melawan Iran. Selama konflik dengan Iran, hubungan ini terwujud dalam bentuk dukungan ekonomi yang unik. Uni Emirat Arab kemudian dilaporkan menyalurkan dana sebesar $2 miliar ke dalam stablecoin USD1 milik WLF. Dana ini memberikan likuiditas bagi platform keluarga Trump, sekaligus berfungsi sebagai instrumen bagi Uni Emirat Arab untuk mendapatkan akses politik di Washington. Trump sendiri diperkirakan telah meraup keuntungan $550 juta dari penjualan token WLFI hingga Maret 2026. Token ini, meskipun tidak memiliki aset pendukung konvensional, memberikan hak tata kelola atas protokol WLF kepada pemegangnya, di mana keluarga Trump memegang mayoritas kendalinya. Meskipun militer Amerika Serikat sedang melakukan aksi militer terhadap Iran, WLF justru memperkuat kemitraannya dengan Binance, sebuah bursa kripto yang sebelumnya mengaku bersalah atas pelanggaran sanksi terhadap Iran. Binance berperan penting dalam menjaga likuiditas pasar bagi aset-aset digital keluarga Trump selama masa perang. Sinergi antara diplomasi negara dan bisnis kripto ini mencapai puncaknya ketika Steve Witkoff, teman lama Trump dan co-founder WLF, ditunjuk sebagai utusan khusus untuk perdamaian di wilayah Timur Tengah. Witkoff secara simultan memimpin negosiasi diplomatik dengan Iran sambil mengelola ventura bisnis yang didanai oleh musuh-musuh regional Iran, yang hal ini menciptakan tumpang tindih kepentingan yang membuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat terlihat sebagai perpanjangan dari strategi pengembangan bisnis keluarga. Tidak hanya itu, menantu Donald Trump, Jared Kushner, memanfaatkan posisinya sebagai utusan khusus Amerika Serikat untuk negosiasi perdamaian Timur Tengah. Kushner terus menjadi figur sentral dalam pengelolaan modal asing yang terkait dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Melalui firma ekuitas swastanya, yaitu Affinity Partner, Kushner mengelola miliaran dolar yang sebagian besar berasal dari dana kekayaan kedaulatan di Timur Tengah. Selama perang melawan Iran, aktivitas Affinity Partner menunjukkan bagaimana krisis militer dapat dimanfaatkan untuk memperkuat basis modal privat yang terikat pada pengaruh politik. Laporan menunjukkan bahwa aset yang dikelola oleh Affinity Partner melonjak signifikan menjelang dan selama konflik 2026. Dari sekitar $3 miliar pada awal 2024, aset perusahaan meningkat menjadi $4,8 miliar pada akhir tahun tersebut dan terus tumbuh hingga melebihi $6 miliar pada Maret 2026. Pertumbuhan ini didorong oleh suntikan tunai dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar yang berusaha mendapatkan reasuransi politik melalui menantu sang presiden. Krisis keamanan yang membayangi wilayah Teluk tidak menghentikan arus kas masuk dari pengembangan real estate keluarga Trump. Meskipun wilayah Teluk dilanda ketidakpastian akibat serangan rudal dan drone Iran, proyek real estate mewah keluarga Trump justru menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Proyek-proyek ini seringkali didanai oleh pengembang regional yang memiliki keterikatan erat dengan pemerintah yang melihat merek Trump sebagai simbol perlindungan Amerika Serikat. Kerjasama dengan Dar Global, lengan internasional dari raksasa real estate Saudi Dar Al Arkan, telah menjadi mesin pertumbuhan utama bagi Trump. Tam Tower Jeddah, proyek bernilai $1 miliar yang diumumkan pada tahun 2024, terus berjalan meskipun ada ancaman serangan dari milisi pro-Iran di Yaman dan Irak. Wadi Safar di Riyadh, sebuah pengembangan golf dan perumahan mewah senilai $7 miliar yang melibatkan bisnis Trump sebagai penyedia merek dan manajemen, juga terus berjalan dengan lancar. Lalu, Aida Mega Project di Oman, sebuah resort dan hotel senilai $500 juta yang dikembangkan bersama Badan Pariwisata Negara Oman, juga terus digarap dan dijalankan. Padahal, proyek ini berada di dekat Selat Hormuz yang sangat sensitif, namun tetap menarik minat investor karena status kepresidenan Trump. Pendapatan Trump dari lisensi internasional ini diperkirakan akan melampaui $400 juta selama masa jabatan keduanya. Sebuah peningkatan yang drastis dibandingkan dengan $140 juta yang diperoleh selama masa jabatan pertamanya.
Di Uni Emirat Arab sendiri, pendapatan lisensi meroket 10 kali lipat dalam 1 tahun, mencapai lebih dari 27 juta dolar pada tahun 2024, yang mencerminkan bagaimana para elit regional menggunakan kesepakatan bisnis untuk memperkuat aliansi mereka dengan Gedung Putih di tengah perang melawan Iran. Perang melawan Iran tidak hanya memberikan keuntungan melalui jalur bisnis langsung, tetapi juga melalui pergerakan pasar keuangan yang dapat diprediksi oleh mereka yang memiliki akses terhadap informasi kebijakan. Penutupan Selat Hormuz menciptakan krisis energi yang berdampak pada seluruh rantai pasok global, dari produksi tembaga di Chile hingga ketahanan pangan di negara-negara Teluk. Ketidakstabilan di Selat Hormuz menyebabkan gangguan pasokan yang merembet ke berbagai industri. Produk tembaga di Chile menghadapi kenaikan biaya 5% karena kelangkaan asam sulfat yang biasanya diimpor dari Teluk Persia. Dan Cina sebagai respon menghentikan ekspor asam sulfat untuk mengamankan pasokan internalnya, yang hal ini semakin mencekik pasar global. Sementara itu, negara-negara Teluk yang mengandalkan Selat Hormuz untuk 80% asupan kalori mereka menghadapi darurat pasokan bahan makanan. Dan akibatnya, harga kebutuhan pokok melonjak 40 hingga 120%, memaksa pengecer seperti Lulu Retail untuk melakukan pengiriman udara darurat untuk barang-barang kebutuhan pokok. Serangan Iran terhadap fasilitas Ras Laffan di Qatar menyebabkan kerusakan yang diperkirakan membutuhkan waktu 3 hingga 5 tahun untuk diperbaiki, sehingga mengakibatkan kenaikan harga spot LNG di Asia sebesar lebih dari 140%. Di sini ada satu pihak yang selalu diuntungkan, yaitu keluarga dari Donald Trump itu sendiri. Bahkan ketika rakyat dari negara yang dipimpinnya tengah menjerit karena krisis yang mencekam, keluarga ini tetap tersenyum karena mendapatkan untung bernilai triliunan. Ini artinya perang melawan Iran berdiri sebagai monumen bagi era baru dalam politik Amerika, di mana kekuasaan negara digunakan sebagai mesin pertumbuhan bagi kekayaan pribadi keluarga kepresidenan. Keuntungan yang diraih oleh keluarga Trump tidak bersifat kebetulan. Itu adalah hasil dari integrasi sistematis antara kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang agresif, perombakan regulasi energi domestik, dan peluncuran alat keuangan baru yang memanfaatkan aliansi dengan monarki asing. Dari keuntungan windfall industri minyak hingga dominasi pasar drone melalui investasi strategis Trump bersaudara, setiap aspek konflik telah dimonetisasi. World Liberty Financial dan Affinity Partner bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan modal kedaulatan Teluk dengan pengaruh politik Amerika Serikat, menciptakan ketergantungan finansial yang membuat kebijakan luar negeri Amerika Serikat sulit dibedakan dari strategi pertumbuhan korporasi. Sementara dunia menghadapi risiko resesi dan stagflasi akibat guncangan energi, keluarga Trump justru menyaksikan lonjakan kekayaan bersih yang signifikan dengan merek mereka yang semakin terpatri dalam arsitektur ekonomi Timur Tengah. Warisan dari konflik ini bukan hanya perubahan peta kekuasaan dunia, melainkan pembentukan presiden di mana kepresidenan Amerika Serikat dapat berfungsi sebagai ventura bisnis global yang paling menguntungkan di dunia.